kita edit di dimanapun, ukurannya adalah 1080 kali 1080. Itu square ya, square. Jadi single image namanya atau single post. Nah, ada juga namanya multiple post. Oke, ada juga namanya multiple post. Multiple post. Nah, ini biasanya namanya carousel yang sering saya buat. Ada juga namanya atau orang bilang microblog. Banyak banget macamnya. Nah, ukurannya sama 10 kali 80, tapi ini maksimal 10 slide. Teman-teman, kalau ini namanya carousel ya. Nah, ini contohnya yang saya buat di konten saya. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini yang saya buat ya di konten saya. Nah, ada juga namanya IGTV. Nah, IGTV itu ukurannya 1920 kali 1080. Sebenarnya ini ukurannya sama kayak story. Sama kayak story. Dan ini durasinya bisa panjang, bisa sampai 30, 40 sejam. Tapi maksimal itu di durasi 1,5 jam. Nah, yang terakhir itu sebenarnya ada namanya video yang 1 menit, maksimal 1 menit teman-teman. Jadi ukurannya itu feed. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya ada fitur baru lagi nanti yang akan diupdate di Instagram, cuman Indonesia tuh belum. Namanya Reels. Nah, ini Reels ini akan digadang-gadang jadi apa ya, kompetitor dari TikTok. Jadi mungkin akan lebih menarik nih teman-teman kalau misalkan Reels itu update di server Indonesia. Jadi nanti banyak banget kreator akan pindah ke Instagram lagi. Oke, kita next. Nah, ini yang banyak yang menanyakan. Sebelum kita buat konten itu kita harus riset dulu. Kita nggak boleh istilahnya apa ya? Asal buat konten. Kita jangan buat konten ini. Saya maunya buat konten ini enggak. Tapi nih, yang sering muncul di pertanyaan di audiens saya atau di follower saya itu, gimana sih caranya nentuin tipe konten sesuai dengan audiens? Nah, ini apa ya, berpengaruh teman-teman kalau kalian atau teman-teman semua tuh mau monetisasi akunnya atau istilahnya bahasa awamnya kita mau duitin itu konten kita gimana. Makanya kita harus tahu dulu nih, sebelum kita buat konten kita harus tahu dulu pondasinya apa. Jangan asal buat ya, karena memang banyak juga konten-konten kreator yang baru itu cuman asal buat, saya mau buat ini, saya mau buat itu. Ya hasilnya nggak ada gitu. Nah, makanya ini saya mau kasih tahu nih, ini juga jarang saya share ya ke mana-mana dengan teknik ini sebenarnya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau untuk riset gitu, teman-teman bisa catat sekarang. Itu tuh kita riset gini, misalkan niche teman-teman apa? Misalkan kalian mau bahas tentang makanan. Saya ambil contoh makanan. Kalian cari hashtag yang relate sama apa yang akan kalian bahas ke depannya. Nah, misalkan hashtagnya jajanan kekinian. Misalkan kalian pilih satu dan kalian lihat di populernya teman-teman. Kalian lihat di populernya. Nah, kalian lihat tipe konten apa yang paling banyak ini namanya top post ya teman-teman ya, top post. Jadi teman-teman konten kreator tuh bilang top post atau top hashtag di salah satu hashtag. Nah, kalian perhatiin nih, konten apa yang paling banyak di hashtag ini. Satu, ada carousel juga nih satu. Ini video, carousel, video, dan video. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan teman-teman. Jadi kalau kalian mau terjun buat konten, berarti tipe konten kalian apa? Video. Jadi logikanya gini, kalau misalkan kalian buat konten carousel, itu nggak bakalan bisa masuk ke sini, teman-teman. Karena nggak bisa bersaing. Nah, di sini kita bisa simpulin, kalau di hashtag ini atau di niche ini, itu audiensnya suka yang video.
Nah, beda lagi kalau misalkan pembahasannya kalian suka mau bahas tips Instagram. Nah, kalian cari lagi tuh hashtag yang relevan dengan kalian nanti yang akan kalian bahas. Kalian lagi lihat top postnya, populernya. Nah, kalian lihat lagi tipe kontennya kayak gimana. Tipenya mungkin carousel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini kita bisa simpulin apa teman-teman? Ini kalian udah pasti, udah wajib buat konten carousel. Buat konten microblog, buat konten multiple post. Nah, jadi kalian udah bisa meraba-raba nih tipe konten yang kalian bisa bikin. Paham ya sampai sini teman-teman ya? Jadi ini yang banyak konten kreator pemula yang mau terjun ke Instagram tuh salah dengan hal ini. Jadi pondasinya udah beda, udah istilahnya apa ya? Udah salah, masih aja terus dilanjutin. Nah, ini pondasi yang sebenarnya harus kalian bangun dari awal. Kalian harus tahu dulu market kalian apa, audiens kalian nantinya kayak gimana, maunya kayak gimana. Jadi orang tuh datang ke kalian tuh udah suka. Orang tuh udah suka dengan konten kalian. Nah, oke. Nah, oke teman-teman. Nah, mungkin saya akan lebih ke arah carousel ya, karena mungkin sekarang banyak banget yang orang mau buat carousel. Oke, saya akan kasih tips gimana caranya buat carousel itu menarik dan orang tuh mau baca sampai akhir. Karena yang problem masalah yang sering dihadapi seorang content creator yang membuat microblog atau carousel itu adalah orang nggak mau sampai slide terakhir untuk baca karena udah males, entah itu kepanjangan atau pembahasannya udah boring banget apa segala macam. Oke, jadi mungkin teman-teman nanya saya ngedit kontennya dari mana. Nah, saya saya buat konten itu di laptop, namanya Adobe Illustrator. Aduh jelek banget, sorry saya. Jadi namanya ini ya, di Adobe Illustrator dan saya juga buat di Photoshop. Nah, tapi mungkin teman-teman bilang kalau saya nggak punya laptop gimana bang? Solusinya adalah kalian bisa ngedit di handphone, yaitu pakai Canva, pakai Pixellab dan banyak lagi sebenarnya. Oke, nah untuk khusus yang teman-teman yang mau buat konten carousel ini saya ada kasih rahasianya. Gimana cara saya untuk mengait orang untuk baca terus konten saya kayak gimana sampai slide terakhir nih. Nah, untuk carousel itu sebenarnya kan ada 10 slide ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ini terakhir. Jadi ini udah maksimal nih. Dalam satu post carousel itu atau multiple post itu disediakan 10 slot. Nah, gimana caranya kita dalam satu konten carousel itu bisa mendelivery semua yang ada, semua informasi yang kita mau kasih tahu ya. Nah, oke. Jadi saya selalu pakai rumus yang ini bilang AIDA. AIDA. Oke. Nah, AIDA itu apa, Bang? Nah, AIDA itu ini adalah struktur yang emang sering dipakai sama akun-akun besar untuk buat konten carousel. Taruhlah misalkan teman-teman mungkin tahu Muda Cuma Sekali, Victoria Wong, terus by Nico Julius, ini semua mereka share kayak gini. Strukturnya sama dan saya terapin juga di konten saya itu dan itu berhasil. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang buat carousel bisa menerapkan ini dan berhasil juga gitu. Oke, nah pertama A itu apa? A itu adalah attention. Nah, attention itu adalah itu gimana caranya kita mencari attentionnya orang yang mau ngelihat konten kita. Misalkan, nah, oke. Ini kan attentionnya. Biasanya attention itu di slide pertama nih. Biasanya di slide pertama. Nah, saya selalu bilang ke follower saya, kalau kalian buat konten 100% nih,
Nah, 60%-nya ini kalian tuangin ke sini nih. Kalian usahain ke sini. Karena kenapa teman-teman? Karena ini yang pertama kali dilihat oleh followers kalian atau orang yang akan kalian target. Ini adalah kemasan istilahnya. Kalau saya bilang kemasan konten kalian. Kalau kemasan konten kalian udah nggak menarik, orang nggak bakalan mau. Orang nggak bakalan mau untuk melihat konten kalian. Percaya deh sama saya. Karena orang udah malas, covernya udah nggak menarik, apa pembahasannya apa segala macam. Nah, disinilah letaknya kalian harus belajar namanya copywriting, permainan kata untuk di sosial media. Misalkan, kalau saya selalu misalkan di sini kita ambil contoh, bongkar rahasia saya. Nah, orang tuh langsung lihat, apaan ini? Rahasia apa? Rahasia apa? Orang udah penasaran, apa sih? Orang akan, kan kalau di sosial media apapun teman-teman, algoritmanya itu sebenarnya ngasih kita waktu 3 detik. Jadi kita nge-scroll terus itu Instagram, Facebook, YouTube, TikTok apa segala macam itu cuman kasih kita waktu 3 detik untuk menarik perhatian orang. Jadi waktu 3 detik itu gimana caranya kita harus menarik perhatian orang itu untuk baca konten kita lebih lanjut atau nge-slide lah. Nah, makanya kalian harus pinter-pinter atau belajar nih buat merangkai kata untuk covernya. Makanya saya bilang kalian harus tuangin dari 100% kalian membuat konten itu, 60% deh kalian harus tuangin ke konten ke cover kalian. Oke, nanti saya ajarin gimana caranya buat cover yang menarik dan orang buat orang ngeklik ya nanti di next itu di bawah nanti. Oke, kita lanjut ke I. Nah, I itu apa? Interest. Jadi minat orang yang akan mau baca konten kita. Nah, dari slide kedua sampai slide ketiga sebenarnya itu kalian bangun istilahnya apa ya? Bangun rasa ketertarikannya mereka. Misalkan salah satunya contoh yang selalu saya terapkan adalah buat pertanyaan yang sering mereka alamin. Di misalkan kalian bahas self development. Saya taruh di slide kedua biasanya pertanyaan yang sering mereka lakukan, mereka tanyakan. Misalkan kalau kalian self development, misalkan apakah kamu suka pusing dengan temanmu apa segala macam, baru slide ketiganya kalian bisa jawab. Sebenarnya ada beberapa alasan kamu bisa kayak gitu, ya kan? Makanya saya selalu bedain antara di sini di slide kedua sama ketiga itu beda warna backgroundnya, biar orang nggak monoton dan mereka terfokus sama apa yang mau saya sampaikan nanti nih. Kebayangkan kalau misalkan saya juga pakai di slide kedua sama slide ketiga ini pakai warna putih, makanya saya pakai warna merah biar orang tuh lebih kayak oke, menarik ini pembahasannya. Nah, mereka akan slide ke nomor 4, nomor 5. Nah, ini baru masuk nih, misalkan slide ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Itu baru masuk ke materi kalian. Nah, apa itu? Nah, kita kembali lagi ke sini. Apa itu D? Dessert. Jadi rekap. Rekap apa yang kalian bahas. Misalkan kalian bahas panjang nih. Nah, di slide ke-9 ini usahakan kalian ngerekap poin-poin penting yang kalian bahas di konten kalian. Karena orang Indonesia kan sering lupa nih apa yang udah dibaca sama mereka. Nah, kalian ingetin lagi di nomor ini. Di nomor 9 ini. Itu dessert. Nah, slide terakhir kalian kasih attention atau
bahasa kerennya CTA, call to action. Jadi biasanya di sini saya selalu kasih call to action untuk nge-engage. Engage itu kalau buat orang tuh komen, like konten kita, dan semacamnya. Dan kalian juga bisa kasih pertanyaan, gimana nih pembahasan saya malam ini, tertarik kah atau ada saran apa-apa, terserah kalian. Dan kalian bisa kondisikan dengan konten kalian masing-masing. Nah, ini yang sebenarnya AIDA ini struktur utama kalian buat konten carousel. Nah, Bang, tadi kamu bilang ini kita harus tuangin semua dari 100%, waktu kita untuk buat konten itu 60%-nya ke cover. Kok bisa sih, Bang? Gimana caranya biar konten kita bagus apa segala macam dari covernya? Oke, saya akan bahas untuk covernya. Oke, di sini ada salah satu cover saya ya. Oke, di sini ada salah satu cover konten saya. Di mana gini, teman-teman, kalau misalkan kita buat konten, itu kita harus paham dulu nih teman-teman. Kita buat konten itu untuk manusia atau untuk orang nih, bukan untuk robot. Jadi sebisa mungkin kita tuh bermain di feeling. Jadi kalau saya belajar itu di online course apa segala macam, kita harus mainin di human basic instinct. Jadi teman-teman, kita harus mainin di perasaannya manusia ini yang kita targetin. Kita kan bukan buat konten untuk robot, bukan hewan, bukan tanaman, tapi orangnya. Nah, makanya saya selalu mainin di gambar. Teman-teman, ilmu psikologi sebenarnya orang tuh lebih tertarik sama gambar. Orang lebih tertarik kalau di sosial media ya, yang saya pelajari juga ada yang saya pelajarin, itu orang lebih tertarik sama gambar. Di 3 detik awal. Nah, mereka akan baca judul kalian kalau dia udah ketangkap sama ininya nih. Ketangkap sama first impression-nya mereka. Makanya penting banget kalian harus tahu dulu nih. Misalkan nih, saya kan kasih judul rahasia saya buat carousel. Nah, berarti saya seolah-olah tuh menggambarkan orang yang akan lihat ini akan heboh ekspresinya. Jadi sebisa mungkin saya harus buat konten yang mengekspresikan ekspresi mereka. Saya terdengar lebih sih, tapi emang works ini. Jadi orang akan langsung, apa nih? Orang kaget kayak gini, orang kaget kayak gini. Terus dia baru akan lihat judulnya. Nah, itu step-stepnya sebenarnya. Step-step kita buat konten, buat cover. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi kalian usahakan pakai gambar nih, biar orang tuh ke distract dulu sama gambar kalian, baru mereka akan lihat judulnya kalian. Nah, oke teman-teman. Nah, makanya penting teman-teman, kalian harus tahu dulu judulnya apa. Nah, kalau kalian udah tahu judulnya apa, kalian udah tahu nih, gampang nih untuk masukin gambarnya apa. Ya, jadi step-stepnya kalian harus buat dulu ini. Buat judulnya dulu. Terus terus cari objeknya. Kalau saya selalu bilang ini objek, manusia ini objeknya. Mau kalian pembahasannya tentang hewan, kalian masukin hewannya. Nah, yang kedua, kalian cari layout yang pas untuk mengcombine dua ini nih. Nah,
untuk mengcombine dua ini nih. Oke, dari layout untuk mengcombine dua itu. Dan nomor 4, kalian usahakan judul kalian itu nggak panjang. Sebenarnya orang Indonesia itu males baca, apalagi anak-anak muda ya, sama seperti saya itu malas banget baca. Makanya kita perlu yang namanya sebenarnya clickbait. Emang boleh nggak sih kita buat konten judul clickbait? Sebenarnya boleh, asal masih ada pembahasan di dalam kontennya. Yang nggak boleh itu sebenarnya judul clickbait yang emang melenceng jauh dari kontennya. Boleh. Nah, makanya saya anjurin kalian jangan buat judul yang panjang banget. Karena orang pasti malas bacanya. Orang udah lihat lihat judul kalian udah panjang kayak gimana, orang nggak bakalan ngeklik, orang nggak bakalan baca lagi. Karena di otak mereka judulnya ada ribet kayak gitu, apalagi isinya. Makanya kalau teman-teman perhatiin dalam konten saya itu, saya berusaha untuk judul saya ini lebih pendek dan lebih ngena sama audiens saya. Jadi kalian jangan buat judul yang panjang, cara mendapatkan ini dengan cara ini. Boleh itu. Tapi kalau misalkan kalian jelasin di awal dengan apa yang kalian bahas, itu orang akan gak mau ngeklik. Jadi usahakan kalian buat judul yang clickbait, yang maksudnya bukan clickbait yang hal negatif ya. Banyak yang menyalahgunakan sebenarnya clickbait ini. Sebenarnya kita konten kreator itu butuh clickbait sebenarnya untuk menarik yang tadi namanya attention. Gitu. Oke, kita lanjut ini dulu. Jadi kalian bisa catat ya. Judulnya nggak panjang. Terus kalau kalian buat konten sebenarnya itu pakai warna yang kontras. Oke, warna yang kontras itu gimana, Bang? Oke, warna kontras sebenarnya gini. Misalkan kalian milih background warna apa dulu? Warna putih. Warna putih. Nah, usahakan tulisannya ini itu jangan yang cerah-cerah. Yang agak gelap. Misalkan hitam boleh, biru gelap boleh. Apapun yang penting warnanya nggak nyaru sama judulnya. Misalkan putih, hitam boleh. Misalkan background kalian warna hitam. Nah, background kalian warna hitam. Nah, judulnya, tulisannya, itu kalian bisa pakai warna putih. Gitu aja teman-teman. Kuning, tapi kuning yang ini ya, terang ya. Itu bisa semua. Jadi kuncinya kayak gini kalau buat warna kontras ya. Jadi kuncinya berlawanan. Nah, misalkan kalian backgroundnya warna putih ya warna hitam. Jangan sama-sama yang cerah, misalkan putih sama kuning. Itu nggak bakalan nyaru dan orang nggak bakalan lihat itu tulisannya apa. Oke, nah. Dan ini juga sebenarnya warna ini banyak yang perdebatin, emang perlu ya warna yang ini? Perlu sebenarnya teman-teman, kalau menurut saya. Karena ini proses dari branding. Nah, branding itu apa? Itu proses yang diperlukan untuk kita membangun image di sosial media. Lagi namanya personal branding. Sebenarnya ada dua personal branding itu, ada product branding sama personal branding. Nah, teman-teman tinggal milih apakah teman-teman mau nge-brandingin barangnya
ataupun nge-brandingin personalnya teman-teman. Istilahnya kalian mau ngejual apa yang ada di diri kalian gitu. Tapi nggak semua ya, gitu. Jadi kalian pilih warna yang, kalau saya selalu bilang, pilih warna yang kalian suka. Misalkan kalian suka warna kuning. Nah, kalian bisa ke situs namanya Adobe Color. Jadi kalian bisa cari kombinasi-kombinasi warna yang mungkin cocok dengan konten kalian. Karena ini penting teman-teman, karena ada namanya psikologi warna. Orang akan tertarik, orang akan misalkan nih, saya kan warnanya putih sama putih, ada warna putih, ada warna merah atau merah marun, ada juga warna kuning nih. Jadi saya selalu memainkan 3 warna itu sampai sekarang, dan saya selalu berpegangan saya nggak boleh ganti warna. Nah, teman-teman juga kayak gitu. Warna apa yang kalian suka, dan itu menjadi identitas kalian. Jangan berubah-ubah lagi, karena apa ya, ya sama kayak kalian membangun branding. Kalau berubah-ubah juga orang akan bingung, ini orangnya mau ke arah mana sih, kok nggak konsisten banget sih dengan warnanya aja, diganti-ganti terus. Nah, oke. Itu ya untuk warna ya. Oke. Oke, untuk covernya mungkin teman-teman 5 aja yang saya share nih. Yang paling penting sebenarnya ini, yang 5 ini. Jadi buat judul dulu teman-teman, buat judulnya dulu. Kalian bisa tahu nih kalian mau ngarahin kayak gimana nih. Kalau udah tahu judulnya, kalian tinggal cari objeknya. Biasanya objeknya itu kalian bisa cari di Freepik, bisa di Pixels, dan lain-lain banyak. Nah, untuk layoutnya, misalkan nih teman-teman, ini kan saya apa ya, saya juga misalkan buat kayak gini tuh nggak sebentar teman-teman, nggak sebentar saya buat desain kayak gini nih, jadi butuh proses. Misalkan teman-teman juga apa namanya, lihat akun saya itu di bawah-bawahnya juga itu banyak banget perubahan dengan konsep saya. Jadi teman-teman nggak apa-apa untuk apa namanya, mencoba untuk konten kalian. Oke, layoutnya sebenarnya terserah kalian sih, yang penting enak dibaca dan orang juga nyaman untuk bacanya. Oke, nah judul nggak panjang. Nah ini yang selalu banyak orang yang misleading sebenarnya. Dia tuh selalu menjelaskan di awal dulu. Nah, kalau di Instagram sendiri teman-teman, di sosial media apapun, yang paling penting adalah time remappingnya atau time retention. Jadi semakin lama orang di konten kita, semakin lama dia di akun orang itu di akun kita, semakin bagus untuk performa akun kita sebenarnya. Makanya dibuatlah carousel, biar orang tuh lebih lama lagi di konten kita. Nah kayak gitu ya, judulnya nggak panjang, biar orang tuh penasaran dulu nih ya dengan apa yang kita akan bahas di next slide-nya. Oke, sama pakai warna yang kontras. Jadi nggak itu banget sih. Pakai warna yang kontras, ya kalian intinya gini, yang berlawanan aja. Misalkan kalian pakai warna hitam, backgroundnya warna hitam, ya tulisannya warna putih. Itu aja sih. Itu ya, waktunya gimana? Saya takut kebablasan saya. Ya, sebenarnya udah tadi mau mengingatkan, cuman oke. Maaf ya. Ya. Oke. Ya enggak, tapi kalau misalkan masih ada beberapa poin lagi boleh disampaikan dulu. Apa-apa, nanti disampaikan kalau singkat misalkan aja. ada yang nanya ya, saya akan bantu jawab. Oke, stop share. Oke. Ya. Oke ya, sebelumnya saya juga malah penasaran.
izin menanggapi juga ya. Kan tadi judul tuh jangan panjang-panjang agar nggak membosankan atau pusing dibacanya. Itu untuk pemilihan kata juga berarti harus lebih ini ya, lebih menarik gitu. Oh iya, saya jawab ya. Penambahan kata-kata gitu. Iya. Iya. Kalau saya sih gini, teman-teman jangan pakai bahasa yang teman-teman atau segelintir orang yang tahu. Jadi usahakan pakai bahasa yang sehari-harinya aja. Jadi misalkan ada bahasa yang gaul atau bahasa yang emang cuman kalian sama teman-teman kalian yang tahu gitu. Jangan dipakai di kontennya karena kan teman-teman juga bukan cuman segelintir orang yang kalian targetin tapi banyak gitu. Dan nggak tentu juga orang akan apa yang kalian sampaikan orang ngerti. Makanya pakai bahasa yang lebih formal aja, lebih apa ya, lebih sehari-hari aja sih. Dan kalau untuk menarik ya itu sebenarnya skill sih. Dan juga skill copywriting kan sekarang lagi banyak juga tuh. Jadi kalau saya selalu bilang mulai aja dulu. Nanti juga Kak Elin nanti kalau seiring buat konten akan makin jago nanti buat judul buat apapun itu. Mulai aja dulu Kak. Oke. Siap, mulai aja dulu ya. Ya. Baiklah, selanjutnya untuk sesi pertanyaan 5 menit ya. Boleh langsung diketik atau dikirim atau juga mau secara langsung. Itu Kak Naura udah langsung mau bertanya aja ya. Sampai ngechat terus, bentar ya Kak, gantian. Ini beneran temanya yang bikin penasaran banget nih. Ini kita ada dari yang mau bertanya, saya bacakan ya. Ya. Ini dari Johan Hidayat. Nah, dari Johan Hidayat, izin bertanya, Kak, bagaimana cara video atau konten kita yang viral? Entahkah harus membuat si penonton tertarik dengan judul dan objek kita atau bagaimana? Terus untuk atau agar konten yang kita bikin tertarik penonton sehingga bisa viral itu harus seperti apa gitu. Oke, saya jawab nih. Cara video atau konten yang viral. Ya, silahkan. Oke. Untuk Kak Johan Makasih. disimak ya, ini jawabannya. Oke. Oke, Mas Johan atau Mas Johan ya. Jadi kalau saya sih ya, bagaimana cara video? Nah, sebenarnya ini yang saya selalu diajarkan sama mentor-mentor saya juga. Itu kita jangan berfokus ke viralnya. Banyak orang yang udah viral, terus udah naik nih, cepet banget viralnya. Itu terus dia hilang lagi namanya. Itu. Jadi teman-teman nih, kita tuh jangan terlalu fokus sama konten yang viral dulu. Tapi kita fokus sama diri kita dulu untuk berkembang sebenarnya. Nah, lambat laun itu kita akan kualitas diri kita tuh sebenarnya akan terus upgrade kecuali kita mau belajar terus. Bagaimana entahkah harus membuat si penonton tertarik dengan judul? Sebenarnya iya. Tahap awal tuh sebenarnya judulnya dulu harus menarik. Entah itu harus clickbait, tapi clickbait yang saya bilang tadi masih relevan dengan apa yang kalian bahas di videonya, oke? Nah, judul atau objek atau bagaimana? Kalau saya sih lebih penting kalian belajar dulu untuk judulnya, merangkai kata untuk bisa menarik orang itu first impression-nya dulu gimana, gitu. Agar konten kita bikin tertarik penonton. Kalau saya sih selama saya buat konten ya, emang judul itu berpengaruh. Judul konten kita itu sangat-sangat berpengaruh sama performa konten itu sendiri. Kalau misalkan judul kita kurang menarik, orang akan malas untuk baca. Itu sih ya, judul ya Mas Johan ya. Kalau saya sih saranin judul sih, dengan judul untuk menariknya. Oke, tapi sebelumnya ini yang bertanya, saya mau sapa dulu. Mana nih Kak Johan? Tolong diaktifkan.
video dan jangan di-unmute ya. Saya mau lihat nih. Wah, ini junior nih. Boleh silahkan sapa dulu nih Bro, ya assalamualaikum. materi kita. Ya, waalaikumsalam. Sebenarnya mohon maaf. Videonya. Oh ya? Soalnya sebelumnya mohon maaf ini enggak ditampilin videonya. Soalnya lagi kumpulan dan lupa Oh ini iya, kalau siap, ada siap. sekarang ini. Nah jadi seperti Oh itu iya. Kak. Dan apa ya? Jadi saya tuh bingung dengan konten yang saya bikin. Tentunya saya sudah rinci, saya sudah pikirkan dan menurut saya itu baik, hal baik dan itu juga menurut saya bagus. Dan saya minta saran ke yang lain juga, teman saya, guru saya ataupun senior saya yang lainnya juga. Oke, bagus. Nah, tapi Itu buat terkadang kontennya di mana, Mas? apa ya? Buat kontennya di mana? Di uploadnya di mana? Pokoknya nggak ngupload ke YouTube yang lainnya, cuma apa ya, cuma suatu buat hiburan dan kadang suka dilombakan juga gitu, banyak sertifikatnya juga, kayak apa ya, kayak bikin konten video, baca puisi gitu. Nah terus alhamdulillah sempat aja gitu menang, tapi ketika kalau misalnya ada pernah di upload ke YouTube ya banyak orang yang nggak tertarik gitu, entahkah pertanyaan kan, entahkah judulnya yang kurang menarik atau objeknya gitu yang tidak Menarik. iya maksudnya nggak menghipnotis gitu, nggak menghipnotis penonton buat nonton video itu gitu. Jadi pertanyaan seperti itu, bagaimana kita cara membuat atau membuat konten agar si penonton itu terhipnotis dengan apa yang konten kita buat gitu Kak. Oke. Saya udah tahu nih arahnya, karena saya juga dulu itu main YouTube ya. Jadi setahun saya belajar tentang YouTube, algoritma apa segala macam. Nah, kalau untuk di YouTube, Mas Johan, itu sebenarnya main di SEO, main di judul. SEO itu tulis istilahnya apa ya, kata kunci. Karena kan kenapa YouTube itu main SEO, itu karena dia di bawah naungan Google. Kalau Facebook kan, kalau Instagram kan Facebook tuh. Nah, makanya Mas Johan ini kalau misalkan konten videonya udah bagus apa segala macam. Nah, satu kuncinya Mas Johan, kalau misalkan Mas Johan mau dikenal, kontennya banyak disukai orang, adalah konsisten upload. Karena kalau kita, walaupun kualitas konten kita bagus apa segala macam, tapi kuantiti teman-teman atau konsistensi teman-teman untuk upload di sosial media itu kurang, itu nggak bakalan disukain sama algoritma sosial media itu sendiri. Itu makanya saya selalu saya sarankan upload aja dulu, mulai aja dulu, jangan tunggu sempurna. Karena kalau kita tunggu sempurna apa segala macam, itu nggak bakalan upload, nggak bakalan jalan. Seiring berjalannya waktu nanti akan bagus juga kok, pasti. Kalau teman-teman juga upload sehari apa segala macam, begitu sih. Nah, itu ya tadi Dek Johan. Iya. Jawabannya nih dari ya. Oke, udah paham ya? Iya, alhamdulillah paham sih. Jadi intinya kita harus punya niat. Jadi mulai aja dulu. Dan membiasakan diri untuk upload dan segala macam. Jangan ketika nggak penonton kita masih sedikit. Ya intinya kita harus ada dorongan juga dan semangat juga kan ya. Iya benar. Konsisten ya. Mungkin iya konsisten gitu apa yang sedang kita kerjakan. Ya makasih Kak. Ya. Oke,
Sama-sama. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua dari Mbak Krisdayanti Intan Sarimase. Wih, keren banget ya. Malam, Dek. Saya Sari mau bertanya. Tingkat kesusahan dalam membuat karusel seperti apa sih? Jangan sampai kita buat karusel walaupun sesuai produser, tapi masih jauh dari kesempurnaan. Makasih ya sebelumnya. Nah, gimana nih? Sorry prosedur. Sorry prosedur bukan produser. Oh iya. Akibat keseruan nonton drakor tadi sebelum ini. Aduh ya Allah. Maafkanlah ya moderator yang abal-abal begini. Gak apa-apa. Ya, itu ya. Silahkan Kak Kris. dijawab pertanyaannya. Makasih loh Mbak udah mengingatkan. Oke, Kak Krisdayanti ya. Tingkat kesusahan dalam membuat karusel itu sebenarnya beda-beda setiap orangnya. Ada yang lebih mudah, ada yang udah masih susah banget untuk memulainya. Cuman saya sarankan kalau misalkan kesulitan di awal itu pakai Canva aja, karena itu udah banyak yang pakai juga dan lebih mudah banget, bisa dipakai, bisa ngedit di handphone ataupun di laptop pakai webnya. Nah, jangan sampai kita buat karusel walaupun sesuai portfolio tapi masih. Sebenarnya segini, saya mau menegaskan kita nggak ada buat konten yang sempurna, nggak ada konten yang sempurna. Semua pasti ada celah yang bisa kita cari kesalahannya. Nah, kalau kita yang tadi saya bilang, kalau kita cari yang sempurna itu nggak bakalan kita jalan-jalan. Pasti dalam satu konten itu ada kesalahan juga. Entah itu kesalahan ketik, salah kata-kata, pas segala macam. Nah, kalau misalkan saya harus nunggu sempurna dulu konten saya baru ini, itu kan menurut kamu misalkan, menurut kamu udah sempurna, tapi menurut orang belum tentu itu sempurna gitu. Jadi makanya saya selalu bilang sejelek-jeleknya konten pasti ada yang suka, sebagus-bagusnya konten itu juga akan ada yang nggak suka gitu. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, mulai aja dulu, nanti di kedepannya akan mengkoreksi lagi apa kesalahannya, evaluasi lagi, baru kita jadi makin baik, bukan makin sempurna, makin baik tiap hari, makin baik kayak gitu, Kak Krisdayanti. Jadi nggak dituntut untuk sempurna betul ya, Dek. Jadi nggak dituntut untuk lebih sempurna ya. Oh Nggak ada iya. siapa yang menuntut Oke, kita, makasih. Kak. Iya. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Oke, sama-sama. Selanjutnya, wah makin malam ini makin seru sih. Ada dari Teh Naura Nurlela. Izin bertanya ya, beberapa pertanyaan. Ini banyak amat sih pertanyaannya tuh. Yang ini pertama, seberapa efektif sih hashtag populer untuk memviralkan konten kita? Dan kedua, kombinasi font yang keren untuk thumbnail pakai apa katanya? Oke, Kak Naura. Oke, saya jawab ya. Pertama, seberapa efektif sih hashtag populer untuk memviralkan konten kita? Sebenarnya hashtag itu emang diperluin untuk kreator pemula nih, yang baru upload, yang followers masih dikit. Cuman ada aturan-aturan yang emang mesti dilihat dulu teman-teman. Jadi nggak asal pakai hashtag sebenarnya. Jadi di konten kita itu minimal 30 hashtag. Nggak boleh lebih, karena kalau lebih itu akan kena ban dari Instagram. Tadi catat ya, 30 hashtag dalam satu konten itu nggak boleh lebih. Nah, boleh kurang, misalkan 15 boleh nggak? Boleh. 10 boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lebih dari 30. Atau mendekati pun sebenarnya jangan. Sebenarnya ya. Nah, ada juga teknik yang saya sering share di konten saya. Teman-teman bisa juga lihat ya nanti, atau langsung tanya ke saya aja gimana caranya. Untuk riset hashtag untuk yang baru-baru mulai konten. Nanti saya akan share ke sana.
Untuk share-nya kalau kita bahas lagi itu akan panjang lagi sih. Nanti saya akan sharing lagi kalau misalkan ada waktu atau apa gitu. Oke. Untuk kombinasi font, kalau saya sih pakai bebas new, bebas NUE. Itu ya, bebas new untuk headline-nya. Terus untuk judulnya ya bebas new aja, itu lebih bagus. Bebas NUE tulisannya. Itu cari di Dafont bisa, di Google Font juga bisa. Tinggal download aja dan itu gratis. Itu ya, Kak Naura. Ya, begitu, Pak Teh Naura. Ini menyimak nggak nih? Mana nih? Iya, nyimak. Nah, paham nggak nih Teh? Jelas ya, cukup jelas juga nih. Soalnya kan saya ini baru mulai bikin konten, tapi kayaknya saat ini tuh fokusnya di YouTube gitu. Cuma saya itu emang benar-benar belum menemukan niche atau passion saya sendiri. Bahkan untuk kombinasi warna sendiri saya belum menemukan yang pas gitu. Kadang mau pengen gitu ya menggunakan warna-warna yang saya sukai gitu ya untuk thumbnailnya itu. Tapi kan di sisi lain harus harus kontras gitu, harus beda dengan latar sama tulisan itu harus beda ya. Paling gitu. Cuma itu aja. Makasih atas penjelasannya. Selamat malam Mas Ajhar. Ya, siapkan Aura. Oke, ini sebelumnya saya tutup dulu pertanyaannya ya. Ini udah yang terkumpul aja, ini udah lumayan banyak ya. Kita berarti tinggal menjawab-jawab aja nanti pemateri. Kita maksudnya pemateri ya. Ini ini dari Bang Rivo nih. Mau nanya tentang idealisme dalam berkarya. Gimana solusi bagi kawan-kawan yang ingin membuat konten idealis atau tanpa mengikuti pasar agar bisa berjuang tetap eksis sebagai kreator di media sosial. Gimana tuh? Izin ya Bang Rivo ya, saya jawab ya. Kalau saya pribadi kan saya masih pemula juga nih, masih kecil dan masih terus belajar. Kalau saya ya, karena kan saya juga harus realistis ya, saya juga butuh penghasilan ya kan kalau kita mau itu. Nah, satu-satunya cara kita untuk berkembang sebenarnya, kalau saya pribadi ya, disclaimer saya pribadi, itu kita mengikuti tren dan mengikuti pasar. Karena kalau kita misalnya gini, kalau misalkan kita udah punya followers banyak, punya audiens banyak, itu kita bisa pakai idealisnya. Sebenarnya ya, kalau kita udah punya followers banyak, kita baru bisa nerapin idealistis kita sebenarnya. Nah, agar berjuang tetap eksis sebagai kreator. Sebenarnya ada beberapa konten kreator yang punya idealisasi tinggi. Cuman kita lihat lagi, dia udah punya followers banyak, dia udah ini. Tapi untuk grow sebenarnya kita harus mengikuti apa kemauan pasar. Kalau saya pribadi ya, karena memang saya by riset dan by data gitu. Saya harus mengikuti tren dulu gimana. Nanti kalau saya udah punya kolam nih, istilahnya saya bilang, saya baru terapin idealisme saya di konten-konten saya. Kalau saya pribadi itu ya, Mas Rivo. Oke. Nah, menanggapi itu nih Mas Azhar, kadang kan gini ya, kadang saya melihat bahwa anak-anak kuliahan, kemudian teman-teman yang baru memulai menjadi kreator gitu, mereka seolah-olah hanya berpegangan pada konten-konten yang viral. Seperti tadi ada juga pertanyaan tentang viral. Mereka maunya viral gitu sebelum tahu bahkan apa sih yang bisa mereka produksi gitu. Apakah mereka lebih suka di bidang kuliner, mereka mau di mereka mau di jurnalisme, mereka mau di literasi atau apapun gitu ya. Sebelum tahu itu bahkan mereka sudah lebih ingin viral dibandingkan mengkonsepkan, membuat secara teknis ide-idenya gitu. Bagaimana sih caranya gitu? Mereka bukan tidak ikut arus ya. Bagaimana mereka bisa menjadi dirinya sendiri, namun mengikuti tren seperti itu. Jadi kalau saya sih ngeliatnya kan Mas Azhar nih, walaupun mengikuti tren, tapi sebenarnya sudah paham apa sih yang bisa di-share ke orang-orang, apa yang
apa yang membuat Mas Azhar ini tidak menjadi orang lain di media sosial gitu. Sementara di luar sana saya melihat banyak sekali content creator yang mungkin membuat konten dan juga ngepost itu hal-hal yang tidak sesuai kepribadiannya gitu, hanya mengikuti tren 100% gitu bisa dibilang gitu. Bagaimana sih caranya untuk bisa menemukan karakter mungkin ya, ataupun menjadi diri sendiri di sela-sela bagaimana kita ngikutin tren itu gitu. Oke, menarik banget sih Bang Revo. Jadi ya gitu. Kalau saya selalu bilang sama teman-teman saya atau yang nanya gitu, gimana sih caranya biar saya tuh, karena kompetisi di Instagram kan udah, apalagi sekarang ya, itu banyak banget. Jadi riuh dan banyak banget sekarang. Saya ada yang nanya, gimana sih Bang caranya kita jadi apa ya, pembeda di salah satu, di pembeda lah istilahnya. Kalau saya selalu bilang jadi diri sendiri, karena setiap orang kan beda-beda. Jadi diri sendiri, tapi teman-teman, makanya saya selalu saranin kalian harus riset dulu dan tentuin niche kalian di awal. Niche kalian misalkan apa? Masak. Ya udah, kalian riset dulu apakah konten yang tadi saya bilang. Kalian buat konten sesuai dengan sesuai dengan minat dan kemauan dari audiens kalian, tapi tetap kalian melakukan apa yang kalian suka sebenarnya. Kalian jangan lakuin istilahnya saya mau buat konten masak tapi saya nggak bisa masak, jangan kayak gitu. Misalkan kalian suka masak, ya udah berarti kalian harus riset dulu apa yang lagi sedang tren, dan kalian bisa lakuin yang tadi saya bilang, tipe konten gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi jangan kalian jadi diri sendiri apa segala macam. Kalau saya sih gitu, mindset saya emang harus jadi diri sendiri, karena ya itu jadi pembeda sama orang lain. Oke. Makasih Mas Azhar, karena kita juga mengadakan diskusi ini sih harapannya teman-teman setelah selesai diskusinya bisa membuat konten sendiri, tapi selain itu tetap menjadi dirinya sendiri sih, bukan hanya semata-mata ikut tren kemudian menjadi orang lain di media sosial. Kadang itu yang kita khawatirkan gitu kan. Terima kasih Mas Azhar. Yuk, Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Meskipun ada yang chat, masih banyak katanya pertanyaan. Ya, tapi kita tutup ya dengan nih pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rahayu Hestiningsih. Kalau untuk konten berupa video yang dipost di IG, sebaiknya pakai jenis post yang mana? IGTV kah atau video 1 menit yang dikemas carousel? Ya. Kalau edit video sebaiknya untuk hasil visual dan audio. Itu apa? Dalam 2 tahap, rekam audio sendiri, rekam video sendiri, atau kombinasi? Selanjutnya, setelah template bagus, apakah support dalam bentuk caption masih diperlukan? Oke, ini lumayan banyak. Ini pertanyaannya kan berkaitan ya? Iya, sebenarnya berkaitan juga sih. Oke, saya jawab ya Kak Rahayu. Kalau untuk konten berupa video yang dipost, sebaiknya pakai jenis post yang mana? Nah, sebenarnya ini Kak Rahayu, balik lagi yang saya tadi jelasin, itu riset dulu apa kontennya. Misalkan IGTV ya, kakak buat IGTV. Kalau misalkan video 1 menit, kakak bisa buat video 1 menit. Kalau hasil riset kakak ada komben, misalkan 1 menit, ada video 1 menit, ada carousel juga, kakak bisa selang-selingin aja. Kakak bisa buat video 1 menit dan bisa buat carousel besoknya. Misalkan hari ini di post video, kakak besok bisa ngupload carousel gitu. Oke, kalau edit video sebaiknya untuk hasil visual atau audio apa dalam 2 tahap rekam sendiri atau? Kalau saya sih lebih enaknya sebenarnya kayak gini, visual aja Kak. Visual aja dulu, baru kakak nanti dubbing istilahnya. Nanti kakak langsung kakak lihat videonya terus rekam lagi suaranya. Jadi ini teman-teman, jadi suaranya lebih bagus. Lebih lebih teratur lah. Kakak juga bisa tulis dulu apa yang akan kakak lakuin. Nah, seperti dubber. Jadi kita rekam dulu, baru kakak rekam suaranya gitu. Nah, setelah template bagus, apakah support dalam bentuk caption? Masih. Karena caption itu masuk dalam struktur juga, Kak. Jadi buat caption yang
yang apa ya, sebenarnya bisa panjang, tapi lebih enak tuh bisa menjelaskan isi kontennya apa. Jadi kalau orang baca captionnya, jadi dia tahu nih secara nggak langsung dia udah baca kontennya sebenarnya. Itu sih perlu sih Kak, perlu. Nah, begitu Kak Rahayu, Mau nanggapin dikit. gimana tanggapannya ini? Ini Iya, silakan. yang untuk makasih Elin. Ini yang untuk apa namanya? Kalau yang untuk tadi yang saya bilang untuk merekam visual sendiri dengan audio sendiri ya. Nah, kalau kan kebetulan kan yang konten-konten yang saya buat itu yang berupa video itu kan saya suka cover lagu gitu kan. Kalau saat cover lagu dengan bermain musiknya langsung itu mungkin bisa jadi sekaligus ya, maksudnya bisa secara bersamaan. Nah, tapi baru-baru ini kan saya tuh lagi coba-coba bikin, karena saya hobi masak, jadi saya coba-coba bikin video dengan tutorial memasak gitu kan. Nah, ketika pengambilan gambar apanya segala itu emang agak rumit sih ketika saya mengambil saat saya masak, saya video, tapi bersama itu dengan saya ngobrol gitu, maksudnya saya bercerita juga, itu emang agak rumit sih. Nah, kalau sarannya Kakak Azhar tuh gimana sebaiknya? Apakah memang kalau untuk kasus yang saya bilang ya, kalau video tutorial masak-masak itu, apakah lebih baik memang harus dalam dua tahap itu saja kah, atau secara ini agak kerumitan sih pas ngejalaninnya gitu? Iya Kak, kalau saya sih sarannya Kak, Kakak gini, Kakak tulisin dulu apa yang Kakak mau ini apa namanya dalam catatan ya. Misalkan Kakak mau shoot mau buat konten ini. Nah, Kakak udah harus bayangin tuh dalam kepalanya mau ngambil shoot apa segala macam, atau Kakak tulis shootnya apa segala macam. Nah, pas udah itu Kakak ini juga ngerekam apa segala macam sesuai dengan yang Kakak ada di kepala atau ada di tulisan. Jadi, nah rekam apa segala macam, baru sebenarnya Kakak bisa langsung rekam pakai suara. Jadi Kakak di pengambilan gambar itu Kakak fokus masak dulu aja sebenarnya. Karena kalau sambil ngobrol sebenarnya ya agak ini sih agak sulit kalau misalkan kayak gitu. Jadi 2 tahap aja Kak sebenarnya. Kalau mau hasilnya lebih bagus, suaranya bagus. Oh gitu ya. Kalau untuk yang ini ya, kalau untuk yang jenis video yang tutorial itu tadi ya, yang untuk itu. Oke, terima kasih Kak Azhar. Iya Kak. Elin boleh nambahin saya untuk Mbak Rahayu. Oh iya, boleh, silahkan. Mbak Rahayu, aku kan pernah kolaborasi sama beberapa YouTuber YouTuber yang memang fokus di kuliner, entah itu masak ataupun dia makan gitu. Dan beberapa videonya menarik dengan minim alat gitu, saya melihat. Jadi ada video yang formatnya DIY ya, do it yourself. Jadi dia cuma pakai tripod, kameranya dari atas, dan itu biasanya kelihatannya hanya tangan dan penggorengan ataupun kompor. Dan itu benar kata si Mas Azhar tadi ya, mungkin videonya bisa di-take dulu, baru ntar suaranya dimasukin belakangan gitu. Atau kalau Mbak Ayu mau sambil on cam misalnya, itu bisa pakai 2 kamera misalnya, satu yang memang fokus ke penggorengannya, satu fokus ke mukanya Mbak Ayu, untuk menghindari menghindari gambar yang kurang ketika ngeditnya itu gitu. Jadi ketika ngedit gambarnya tetap kaya gitu. Jadi sebenarnya ada banyak cara sih Mbak Ayu, bisa langsung gambarnya doang, bisa gambar kemudian audionya disusul belakangan, di dubbing kayak gitu, atau bisa dilakukan sekaligus tapi menggunakan misalnya kamera 2 atau HP 2 gitu. Nah, kalau teknik editingnya tergantung yang Mbak Ayu bisa, ataupun yang teman-teman, mungkin ada teman-teman kos yang bisa bantu gitu ya. Tergantung yang paling memudahkan sih. Kalau memang paling memudahkannya pakai teknik do it yourself yang dari atas kepala kita gitu misalnya, hanya kelihatan tangan dan penggorengan, berarti mungkin bisa pakai konsep yang seperti itu. Jadi konsepnya menyesuaikan sama editing dan peralatan yang kita punya, selagi memang kita masih minim peralatan gitu. Mungkin itu bisa jadi ide-ide yang lucu juga ya gitu. Atau mungkin bisa dipegang pakai tangan sendiri ataupun ada gimbal sendiri gitu. Untuk on cam dulu, kemudian ketika mau masaknya memang full masak aja, kemudian on cam-nya terpisah gitu. Jadi editingnya juga nggak terlalu pusing ketika ngedit di laptopnya. Terima kasih Bang Rivo tipsnya. Iya, sama-sama.